Oke, hari ini saya akan membahas latihan soal SAS atau sumatif akhir semester untuk materi fisika, IPA Fisika kelas 7 di bab suhu dan kalor. Nah, langsung saja. Yang pertama, alat ukur dan satuan internasional untuk suhu. Yang kita tahu, alat ukur untuk suhu itu adalah termometer yang banyak sekali jenisnya, termometer dengan satuan internasionalnya yaitu Kelvin. Nah, Kelvin atau K. Satuan internasionalnya Kelvin atau K. Oke, saya lanjut. Sebutkan titik didih dan titik beku untuk termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Jadi titik didih itu adalah suhu di mana air itu mendidih. Dan titik beku adalah suhu di mana air berubah menjadi es batu. Nah, untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin semuanya memiliki angka titik didih dan titik beku yang berbeda. Nah, untuk yang Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, ini Miss Rata gambarkan garis seperti ini. Nah, untuk yang Celsius itu titik bekunya, ini titik beku ya, titik bekunya itu ada di 0 derajat. Sedangkan Reaumur itu ada di 0 derajat juga. Fahrenheit 32 derajat, Kelvin 273 tanpa derajat. Celsius titik didihnya itu adalah 100 derajat, Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212 derajat, dan Kelvin 373. Jika semua skala ini diperkecil atau dibandingkan atau disederhanakan, maka perbandingannya C dibanding R dibanding F dibanding K itu adalah 5 dibanding 4 dibanding 9 dan dibanding 5. Ini yang harus kalian hafalkan. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 3, yaitu konversi suhu dari skala termometer Celsius ke Reaumur. Nah, masih dengan sama yang tadi, menggunakan perbandingan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, kita pakai di nomor 3 ini anak-anak. Ada 15,5 derajat Celsius sama dengan berapa Reaumur. Yang kita tahu Celsius adalah perbandingannya 5, Reaumur perbandingannya 4, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Untuk Reaumur, karena Reaumur perbandingannya 4, Celsius ini adalah 5, maka kita bisa menulisnya seperti ini. 4 per 5 kita kalikan dengan 15,5. Didapat dari mana? Yang pertama, untuk angka 4 Reaumur ini kita taruh di sini. Angka 5 yang Celsius kita letakkan di sini. Dan 15,5 ini didapatkan dari suhu awal Celsius yang diketahui. Nah, sehingga kita bisa hitung anak-anak 15 dibagi 15,5 dengan 5 ini bisa kita sederhanakan. Kita hitung dulu 15,5 dibagi 5. Maka ini ketemu 3,1. 3,1 kita kalikan dengan 4. 3,1 kita kalikan dengan 4, ketemu hasilnya 12,4. 12,4
derajat tremor. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu Celsius ke Fahrenheit. Nah, yang kita tahu Celsius itu adalah 5, Fahrenheit itu 9, maka kita bisa menuliskannya demikian. 9 per Celsiusnya 5, jadi per 5, dikalikan dengan negatif 10. Nah, anak-anak, untuk Fahrenheit ini itu titik bekunya sudah punya 32 derajat. Jadi ketika Celsiusnya ini tadi, ketika Celsius ini 0 derajat, Fahrenheit itu sudah jalan 32. Jadi ketika konversi dari Celsius ke Fahrenheit perlu ditambahkan 32 derajat. Nah, perlu ditambahkan 32. Nah, yang kita tahu perkalian dengan penjumlahan, kita hitung terlebih dahulu. Maka 9 per 5 dikalikan negatif 10, ini bisa kita coret-coret ya. 10 dengan 5 sama-sama dibagi 5, ini 5 menghasilkan 1, min 10 menghasilkan min 2. Minus 2 dikalikan 9 itu 18. 18 ditambah 32, itu nilainya adalah 50. Jadi jawabannya 50 derajat Fahrenheit. Gitu. Nah, soal selanjutnya 72 derajat Celcius itu sama dengan berapa Kelvin. Nah, untuk konversi Celsius dengan Kelvin, ini kita kembali lagi ke perbandingan yang tadi. Ternyata perbandingannya Celsius dengan Kelvin itu sama-sama 5. Nah, karena sama-sama 5, kemudian Celsius ini ketika titik bekunya 0 derajat, Kelvin sudah ada 273. Oleh karena itu kita bisa saja seperti ini anak-anak. 5 per 5 dikalikan 72 itu sendiri. Sama seperti Fahrenheit, karena Fahrenheit ditambahkan 32, maka di Kelvin kita bisa tambahkan dengan angka 273. 5 per 5 sama dengan 1, sehingga kita bisa hitung ininya saja. 72 ditambah 273. 5, 14, 345. Sehingga jawabannya adalah 345 Kelvin. Seperti itu. Oh ya, untuk Kelvin ini tidak ada derajatnya ya, jadi 345 Kelvin. Oke, saya lanjutkan kelebihan dari termometer raksa. Nah, yang kita tahu termometer zat cair itu banyak sekali jenisnya. Ada termometer alkohol, ada termometer raksa. Nah, salah satu kelebihan termometer raksa itu adalah cairan raksa tidak memberikan bekas pada dinding termometer. Jadi, sangat akurat jika digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Kemudian kelebihan yang kedua yang dimiliki oleh termometer raksa, yaitu termometer raksa ini kenaikannya cepat, jadi sangat cepat sekali untuk mendeteksi suhu, sehingga sering digunakan untuk mendeteksi suhu benda-benda. Nah, seperti itu. Lalu ada ini, termometer bimetal, termometer dinding, dan termometer klinis. Nah, untuk termometer bimetal itu anak-anak, itu prinsipnya adalah 2 keping yang digabung jadi satu. 2 keping yang digabung jadi satu. Ini 2 keping ini memiliki, atau 2 plat ini memiliki koefisien yang berbeda. Koefisien A katakanlah, ini koefisien B. Ini koefisien A, koefisien muai A dengan koefisien muai B itu berbeda. Sehingga nanti akan menimbulkan salah satu platnya akan melengkung seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Tergantung dari koefisien muainya yang nanti akan kita bahas secara detail di nomor selanjutnya. Kemudian termometer dinding itu biasanya ada di dinding-dinding untuk mendeteksi suhu ruangan. Lalu ada juga termometer klinis anak-anak. Ini mungkin kalian sudah pernah lihat ketika kalian berobat ke rumah sakit atau ke dokter, itu akan diberikan termometer klinis yang biasanya dimasukkan di mulut. Nah, itu termometer klinis biasanya untuk mengukur suhu badan dari rentang suhu 30-an sampai 40. Seperti itu.
Nah, untuk nomor-nomor selanjutnya yaitu pembahasan tentang termometer X itu akan dibahas di part selanjutnya.